kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Oke, kita kembali masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tetapi sebelum melakukan pembelajaran, tetap Ibu ingatkan ada baiknya kita tetap berdoa agar aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas materi tentang teks negosiasi, sudah kita simpulkan. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu berdebat dengan indah. Nah, tentang teks debat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari materinya, kalian diharapkan merumuskan batasan debat. Lalu yang kedua, setelah mempelajari materinya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur debat. Dan yang ketiga, mampu merumuskan batasan debat. Oke, untuk itu silakan simak video pembelajaran berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu debat? Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan maupun kelompok dalam mendiskusikan atau memutuskan sebuah permasalahan atau perbedaan. Nah, apa saja ciri-ciri dari debat itu? Ciri-ciri dari debat ada beberapa. Yang pertama, terdapat 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Lalu yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara dua pihak yang berbeda. Yang ketiga, adanya argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan seorang juri. Kelima, adanya pihak yang berperan sebagai penengah, biasanya dilakukan oleh moderator. Berikutnya, apa sajakah unsur-unsur debat? Nah, unsur-unsur debat ada sebanyak 6. Yang pertama ada mosi, yang kedua pihak pro, yang ketiga pihak kontra, yang keempat netral, 5 moderator, dan yang keenam adalah notulen atau notulis. Nah, apa maksud dari unsur-unsur tersebut? Yang pertama mosi. Mosi itu adalah hal atau topik yang akan dibahas. Yang kedua pihak pro atau pihak alternatif. Nah, adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Lalu yang ketiga pihak kontra atau pihak negatif. Nah, pihak ini yang tidak setuju dengan atau yang menentang mosi permasalahannya tadi. Lalu yang keempat pihak netral. Ini adalah pihak penengah atau memberikan dukungan terhadap sanggah mosi ataupun tidak juga mendukung sebuah mosi. Lalu yang kelima adalah moderator. Moderator adalah pemimpin atau membantu jalannya debat. Lalu yang keenam notulen atau penulis. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan debat dengan baik? Nah, mari kita simak bagaimana cara pelaksanaan debat dengan baik. Yang pertama, harus memahami dan menjalankan peraturan debat yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu terbatas. Berikutnya yang ketiga, sebaiknya pernyataan yang diajukan atau disampaikan dengan profesional. Nah, artinya profesional harus bersifat baku dan sopan terhadap lawan pihak. Berikutnya yang keempat, buatlah kesimpulan yang menunjukkan pertanyaan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke celah lawan. Nah, bagaimana cara pengambilan kesimpulan dalam debat? Nah, ada beberapa cara membuat kesimpulan dari debat. Nah, menggunakan penalaran induktif dengan pola sebagai berikut. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga adalah sebab akibat. Ini adalah cara-cara menarik kesimpulan dalam debat. Yang pertama generalisasi.
Nah, generalisasi ini adalah penarikan kesimpulan berpangkal pada pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik pernyataan umum. Nah, yang kedua, analogi. Nah, proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada perbandingan dua hal yang berbeda. Nah, jadi ketika kalian membandingkan dua hal yang berbeda, dari hal yang kedua perbedaan tersebutlah kalian menarik kesimpulan, itu maksudnya analogi. Lalu yang ketiga, hubungan sebab akibat. Pada penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat bisa menjadi gagasan penjelasnya, namun dapat juga terjadi sebaliknya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai debat. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan masih lanjutkan kepada kompetensi dasar yang kedua. Silahkan kalian baca kembali buku kalian agar pada pertemuan selanjutnya kalian sudah lebih memahaminya. Oke, untuk tugasnya silahkan kamu lihat di GCR. Dan tetap ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.